Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa baru pendidikan luar sekolah, selamat datang di perjalanan baru kalian. Kita semua tahu, jadi mahasiswa baru itu rasanya campur aduk banget ya. Pasti ada rasa senang karena teman-teman udah mulai lembaran baru, tapi pasti juga ada rasa khawatir, bingung, entah itu soal tugas, tentang adaptasi di kampus, atau bahkan tentang masa depan. Oke teman-teman, suatu hari aku melihat sebuah konten di Instagram. Dalam video tersebut ada seseorang yang bertanya ke beberapa temannya tentang dua pertanyaan sederhana. Yang pertama, saat kuliah dulu jurusannya apa? Setelah dijawab, ditanya lagi nih, sekarang kerja di bidang apa? Menariknya, banyak dari jawaban yang muncul, mereka ini bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari saat kuliah dulu. Contohnya, ada yang dulunya kuliah pertanian, sekarang kerja di bidang perbankan. Ada yang dulunya jurusan teknik, tapi sekarang jadi konten kreator. Sebenarnya, fenomena seperti ini bukan hal yang baru ya teman-teman. Kita bisa lihat dulu nih dari lingkungan terdekat kita, dari tetangga kita, dari saudara kita, atau bahkan dari orang tua kita yang mereka bekerja jauh berbeda dari cita-cita atau apa yang mereka pelajari saat kuliah dulu. Dan jadi pertanyaannya adalah, kenapa sih banyak orang yang mengalami permasalahan tersebut? Apakah karena mereka nggak punya kesempatan atau karena mereka nggak tahu nih gimana cara menggapai cita-cita mereka sejak awal? Menurut data dari Kumparan pada tahun 2023, sebanyak 51,64% orang di Indonesia bekerja tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari saat kuliah dulu. Artinya, lebih dari setengah lulusan perguruan tinggi mereka mengalami ketidaksesuaian antara apa yang mereka pelajari saat kuliah dulu dan apa yang mereka kerjakan sekarang. Oleh karena itu, kita akan sama-sama membahas tentang apa penyebab permasalahan tersebut dan apa peran motivasi, fokus, dan energi positif dalam menuju kesuksesan. Dan kalau teman-teman paham tentang konsep yang akan kita bahas pada hari ini, meskipun teman-teman baru jadi mahasiswa baru nih, bukan berarti teman-teman gak boleh mikirin masa depan. Justru dari sekaranglah teman-teman mulai tahu arah agar kuliah gak cuma jalanin aja, tapi kuliah yang terarah, yang sadar tujuan dan siap melangkah. Karena cita-cita bukan tentang pekerjaan nanti, tapi tentang bagaimana teman-teman jadi versi terbaik dari diri teman-teman sendiri. Oke, sebelum kita bahas bagaimana sih cara menggapai cita-cita atau tujuan, kita bahas dikit dulu deh. Kenapa sih banyak orang yang nyasar jalur? Kadang bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena arahnya kurang jelas. Kayak contohnya nih, banyak orang atau bahkan diri teman-teman sendiri, kalau naik motor itu nggak tahu tujuannya mau kemana. Jalan sih tetap jalan, tapi nggak tahu tujuannya mau kemana. Atau malah ikut orang lain yang sebenarnya itu bukan apa yang kita inginkan. Atau ada juga orang-orang yang memang sudah punya tujuan, tapi di tengah perjalanan semangatnya hilang, banyak distraksi, dan sebagainya. Maka dari itu, penting banget nih buat teman-teman tahu arah dan tujuan hidup kita mau kemana. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara menggapai cita-cita itu? Jadi, aku ada 5 poin nih teman-teman yang mau aku jelasin pada pembahasan pada hari ini. Yang pertama, teman-teman bisa mulai dulu dari menentukan apa yang teman-teman mau. Cita-cita itu gak harus selalu yang besar, tapi bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Misalnya nih, teman-teman pengen presentasi tanpa gemeteran. Atau teman-teman mau ikut organisasi dan latih problem solving di sana. Atau bisa juga dengan lulus tepat waktu dengan IPK minimal 3,5 dan lain-lain. Nah, itu bisa banget teman-teman catat di note HP teman-teman atau dimanapun yang teman-teman akan sering lihat itu, dengan misalnya catatan 3 hal yang ingin aku capai selama kuliah. Nah, yang kedua, tadi kan teman-teman udah dapat nih tujuan yang teman-teman inginkan itu apa. Contohnya yang tadi teman-teman pengen presentasi tanpa gemeteran. Teman-teman bisa banget nih catat atau bikin to-do list tips-tips gimana caranya biar presentasi itu nggak gemeteran. Nah, teman-teman lakuin dan teman-teman lihat progresnya selama seminggu. Hal sederhana seperti itu, jika teman-teman lakukan secara konsisten, akan berdampak luar biasa.
Yang ketiga, teman-teman bisa banget pahami kekuatan dan kelemahan diri teman-teman sendiri. Daripada kita iri nih sama teman kita yang emang udah jago banget public speakingnya, mending kita perbaiki diri kita sendiri dulu. Dengan teman-teman bisa banget tanya ke diri teman-teman sendiri, sebenarnya apa sih yang aku suka, apa sih yang aku gak suka, cara belajarku seperti apa, aku suka interaksi dengan orang lain atau lebih suka menyendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak tadi bisa banget teman-teman praktekin, tanyain ke diri teman-teman sendiri. Yang keempat, kelilingilah diri teman-teman dengan energi yang positif. Ini bukan soal semangat atau tidak semangat, tapi ini soal lingkungan. Teman yang suportif, konten-konten yang membangun, itu bisa banget jadi bahan bakar buat maju. Teman-teman bisa follow akun-akun yang edukatif, entah itu di Instagram, di TikTok, atau media sosial teman-teman. Terus teman-teman cari teman yang bisa diajak diskusi, yang sefrekuensi, yang bisa diajak ngobrol tentang masa depan, atau teman-teman bisa juga ikut komunitas-komunitas sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Dan poin yang terakhir adalah, jangan takut gagal, karena gagal adalah bagian dari proses. Kalau teman-teman dulunya pernah gagal, itu bukan berarti gagal ya teman-teman, tapi mungkin aja karena teman-teman belum nemu cara yang pas nih. Karena banyak kok orang-orang sukses yang dulunya mereka itu harus melewati berliku-liku percobaan untuk akhirnya mereka ada di titik yang sekarang. Oke teman-teman, kita punya waktu yang sama 24 jam. Bedanya bukan di seberapa waktu lamanya, tapi selama waktu itu kita gunakan untuk apa. Dan jadi mahasiswa baru itu bukan akhir dari pencarian, justru adalah awal dari perjalanan teman-teman yang teman-teman bisa arahkan. Hasilnya pasti bukan untuk orang lain, tapi untuk diri teman-teman sendiri, agar teman-teman bangga sama diri teman-teman sendiri. Cita-cita itu bukan tentang kerjaan, tapi soal siapa teman-teman dan bagaimana teman-teman berkembang dari sekarang. Itu aja yang bisa aku sampaikan pada pembahasan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.